Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, KJ. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabar KJ hari ini? Sungkaru, kabar saya baik-baik saja, Pak. Syukurlah, Pak senang mendengarnya. Kalau boleh tahu hari ini pelajaran apa? Ada pelajaran matematika tadi. Oh, matematika. Ya. Yang ngajar di kelasmu siapa? Ibu Uun. Oh, Bu Uun. Sudah minta izin sama ibunya? Sudah. Baik, kalau memang sudah minta izin. Apa KJ tahu alasan Bapak memanggil KJ ke ruang BK? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa ya? Jadi begini, jadi pada pagi hari ini Bapak akan mengadakan konseling individu terkait tentang permasalahan KJ yang KJ alami di kelas. Sebelumnya apakah KJ tahu apa itu konseling individu atau pernah mendengar tentang konseling individu? Nggak tahu, Pak. Apa ya itu? Baik, kalau memang misalnya KJ kurang tahu, jadi Pak akan jelaskan ya. Jadi konseling individu itu adalah suatu layanan pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan permasalahan yang dialami. Nah, baik, jadi konselor yang dimaksud itu adalah Pak sebagai guru BK dan konseli itu adalah KJ sendiri. Ya, nah, adapun di dalam konseling individu ini ada beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan, yang artinya bahwa pada konseling kita hari ini, Pak harap KJ mau terbuka tanpa ada ditutup-tutupi, menyampaikan semua permasalahan yang KJ sedang alami. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, ya, yang mana artinya KJ datang ke ruang BK hari ini itu tidak ada yang memaksa atau tidak ada paksaan dari siapapun untuk datang ke ruang BK. Ya. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi artinya asas kerahasiaan ini adalah jadi apapun yang KJ sampaikan pada konseling kita hari ini itu semua percakapan kita itu akan kita rahasiakan, hanya kita berdua saja dan tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Nah, terus yang keempat itu adalah asas kekinian. Jadi artinya itu adalah permasalahan yang KJ alami atau yang akan kita bahas ini adalah yang memang KJ sedang alami hari ini. Ya, jadi memang sedang KJ alami permasalahan yang akan kita pecahkan lagi sebentar. Nah, jadi adapun tujuan dari konseling individu ini, ya, jadi tujuannya adalah supaya kita bisa memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang KJ alami. Dan adapun pertemuan kita hari ini itu kurang lebih berlangsung sekitar 30 menit. Apakah KJ paham? Baik, Pak. Saya sudah paham. Baiklah, kalau memang KJ sudah paham, jadi sebelum kita memulai kegiatan konseling kita hari ini, jadi ada baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang KJ alami. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah KJ siap untuk melakukan konseling individu pada hari ini? Siap, Pak. Siap. Baik, kalau memang sudah siap. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke tahap konselingnya, jadi di sini ada surat pernyataan persetujuan konseling. Jadi surat ini bertujuan untuk menyatakan setuju dan bersedianya konseli, ya, jadi KJ untuk berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi bisa dibaca dulu, dilihat, baru diisi. Diisi dulu. Ya.
Baik, Pak. Ini ditulis, dulu diisi. Ini harinya kita kasih ini. Ya, dia harinya diisi, waktu juga, waktunya hari ini, tempat, nah tempatnya di ruang BK ya. Nah, diisi tanggal kegiatan dan juga diisi tanda tangan dan namanya jelas ya. Sudah, Pak. Sudah selesai ya. Ya baik, kalau sudah selesai, jadi begini KJ ya. Jadi Pak menerima laporan nih dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran bahwasanya KJ pada saat ada pembelajaran itu kurang aktif ya, dan juga sering merasa tertutup diri, jadi kurang bergaul, bersosial dengan teman-teman. Itu ditunjuk oleh guru mapel, disuruh maju pada saat presentasi maupun menjawab itu eh, kurang aktif atau lebih tepatnya tidak mau untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Benar begitu? Ya, Pak. Itu benar, Pak. Baik, kalau memang benar seperti itu, jadi Pak ingin mendengar dari KJ apa sih yang menyebabkan KJ bisa memiliki perilaku atau pola pikir yang seperti itu. Jadi eh, Pak ingin KJ di sini menyampaikan secara terus terang, terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi ya, supaya nanti kita bisa memecahkan permasalahan yang KJ alami. Ya KJ, coba ceritakan. Begini, Pak. Eh, saya merasa tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Saya juga merasa berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saya merasa kurang percaya diri jika di hadapan banyak orang. Saya juga merasa kurang nyaman jika berada di kelas. Itu sebabnya kenapa jika jam pelajaran saya lebih memilih izin untuk keluar kelas. Oh begitu. Eh, Kalau boleh tahu apa yang KJ alami atau rasakan pada saat eh, maju presentasi atau maju ke depan kelas? Jadi saya ngerasa kayak gemeter pas di depan kelas. Saya juga merasa kurang percaya diri saat menjawab pertanyaan dari guru, padahal saya hanya disuruh menjawab dari tempat duduk, tetapi saya merasa gugup dan takut kalau jawaban saya itu salah. Padahal kan guru juga tidak akan memarahi, tapi entah kenapa saya merasa ragu saja dengan jawaban saya. Rasa gemetar itu saya merasa terlalu berlebihan, tapi memang itu yang saya rasakan, Pak. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Oh, baik, Bapak mengerti apa yang kamu rasakan atau alami saat ini. Eh, karena karena KJ sudah mau berbicara terus terang atau terbuka, jadi Pak ucapkan terima kasih sudah mau terbuka. Eh, ya KJ ya. Jadi padahal setahu Bapak KJ itu siswa yang termasuk pintar gitu ya, dan rajin juga bersekolah. Jadi dari apa yang KJ sampaikan ya, barusan tadi sampaikan, bercerita juga, jadi dapat Pak simpulkan bahwa permasalahan yang KJ alami itu adalah rendahnya rasa percaya diri. Benar seperti itu? Iya, Pak, saya memang merasa seperti itu. Nah, baik, selanjutnya apa yang KJ lakukan ketika KJ merasa tidak percaya diri di kelas? Coba sampaikan.
Biasanya kalau saya pas merasa dalam keadaan gitu, saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena terlalu gugup dan gemetar. Oh, apakah dengan cara itu KJ merasa nyaman, tenang ada di kelas? Mmm, tidak, Pak, tetapi saya terus berpikir. Oh, mungkin KJ berpikir kalau sesuatu itu sesuatu atau semua yang KJ lakukan tuh harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Pak, saya memang orangnya seperti itu, Hmm, segala sesuatu yang harus saya lakukan dan kerjakan harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, harus sempurna walaupun itu tidak mungkin, mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini, Pak. baik, Bapak paham apa yang terjadi dengan kegelisahan KJ. Setelah mendengar ceritamu tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa kamu takut ketika presentasi di depan kelas dan tidak berani berbicara dengan guru karena kamu merasa penampilanmu itu tidak sempurna atau kamu takut salah. Apa begitu? Benar, Pak, saya juga selalu bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas, agar tidak gemetar lagi rasanya. Oh, baik. Bapak senang karena KJ ada kemauan untuk menjadi lebih baik. Lalu, apakah KJ sudah memiliki cara bagaimana untuk mengatasi kegelisahan yang KJ alami? Bagaimana ya, Pak? Saya masih bingung kalau masalah itu. Oh, bingung? Apa yang KJ bingungkan? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan, guru ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Begitu. Apakah KJ sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Pak. Eee, jadi jika kamu merasa belum melakukan hal yang terbaik, lalu mengapa KJ sudah berpikiran negatif dulu sebelum bertindak? Nah, ini yang saya tidak mengerti, Pak. Hmm, Eh, saya kan berusaha melakukan yang terbaik agar saya selalu merasa percaya diri presentasi dan menjawab mhm. pertanyaan guru, Pak. Baik, kalau seperti itu. Jadi apa kira-kira rencanamu, ke depannya supaya kamu bisa berpenampilan lebih baik atau lebih menarik lagi? Pertama, saya akan Mhm, berlatih dan belajar dulu mhm. tentang materi yang akan saya presentasikan. Biasanya yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sebelum ke depan. Saya selalu merapikan pakaian saya agar tidak terlihat berantakan di depan teman-teman. Sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang rasanya. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Baik, bagus sekali ya. Jadi, Pak sudah tahu apa yang harus KJ lakukan. KJ sudah berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi Pak yakin KJ pasti mampu menyelesaikan masalah dengan baik, apalagi KJ merupakan murid yang rajin, ya, jadi anak yang pintar. Eee, jadi pastinya KJ mampu menyelesaikan masalah seperti itu dan jangan pernah menyerah ya. Jadi Pak harap KJ bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dulu ya KJ ya. Nah, sebelum pembicaraan ini kita tutup ya, bagaimana perasaan KJ setelah kita melakukan sesi konseling hari ini? Jadi setelah KJ menyampaikan keluh kesah permasalahan yang KJ alami dan rasakan atau mungkin KJ sudah pendam perasaan, ini dari lama. Bagaimana perasaan KJ setelah kita melakukan konseling kita hari ini? Saya merasa lebih lega rasanya, Pak, dan lebih Mhm, tenang setelah mhm. melakukan konseling.
kecemasan, ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, syukurlah Bapak merasa lega ya. Jadi setelah eh, setelah kamu membicarakan ini, jadi Pak bersyukur kamu sudah merasakan ada lega ada sedikit di hatimu ya. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi rencanamu nanti ke depannya agar tidak takut waktu presentasi adalah yang pertama, KJ akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan KJ presentasikan. Ya. Terus yang kedua, KJ akan berpenampilan rapi sehingga KJ lebih merasa percaya diri, tidak minder pada saat maju ke depan kelas. Ya. Dan ketiga juga KJ akan selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ataupun mengakhiri uh, presentasi. Apakah KJ yakin akan melakukan itu? Ya Pak, saya sudah merasa yakin. Baiklah, kalau KJ sudah yakin, tapi apakah KJ mau berkomitmen dengan apa yang KJ tadi simpulkan tadi? Ya Pak, saya berkomitmen akan melakukannya. Wah, jadi Pak senang sekali mendengarnya ya. Dari jawaban dan ekspresi wajahmu sudah mulai ceria lagi. Kalau begitu, sepertinya kamu sudah yakin dan mantap ya dengan apa yang akan kamu rencanakan ke depannya. Ya Pak, saya sudah yakin. Baiklah, kalau memang sudah yakin. Jadi, apakah masih ada yang mengganjal di hatimu yang ingin kamu sampaikan lagi kepada Bapak? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita telah tadi berdiskusi banyak hal hari ini ya, dan kamu telah memiliki beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami. Pada pertemuan berikutnya, eh, kita akan membahas tentang perkembanganmu terkait rencanamu tersebut. Apakah kamu memang benar berkomitmen atau cuma eh, hanya memplanningkan saja tapi tidak dilaksanakan. Ya, Baik, terima kasih Pak. baik sama-sama KJ. Jadi tetap semangat dan ingat Bapak selalu ada untuk membantumu. Jika nanti ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, ya, atau kamu memiliki keluh kesah tentang permasalahan lain yang kamu alami, jadi jangan ragu untuk datang ke ruang BK dan menemui Bapak. Ya, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, jadi di sini ada form Laiseg yang harus KJ isi dulu ya. Jadi silakan dibaca, diisi. Jadi tentang eh, penilaian layanan bimbingan konseling pada hari ini ya, bisa dibaca, diisi identitas dulu, silakan diisi dulu. Baik Pak. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Ingat diisi nama, tanggal kegiatan dan juga TTD KJ. Jadi silakan diisi dengan sesungguhnya tanpa ada rekayasa ataupun dibuat-buat. Jadi diisi berdasarkan penilaian dari KJ berdasarkan konseling yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, silakan diisi dulu.
Ini diisi juga Pak ya? Ya, semua diisi ya. Jadi semuanya diisi. Jadi semuanya diisi tanpa ada yang terlewati ya. Ya Pak. Ini diisi juga. Tidak. Oh ya, Enggak ya, nggak kosongin diisi, aja ya. kosongnya. Nanti diisi. Saatnya jam pelajaran kelima dimulai. Ini diisi juga Pak ya? Ya, diisi. Jadi itu persentase. Jadi menurut KJ berapa persentase penyelesaian masalah kita setelah kita mengadakan konseling individu pada hari ini ya. Jadi berdasarkan menurut KJ berapa persentase penyelesaian masalah yang KJ alami atau rasakan. Jadi semua dijawab tanpa ada, semua diisi tanpa ada yang terlewati ya.
Sudah, Pak. Ini lagi satu. Ini lagi. Sudah, Pak. Sudah selesai ya, baik. Jadi silakan coba kamu cek kembali dulu sebelum nanti ada yang terlewati. Ya, coba dicek dulu. Atau ada yang terlewati yang belum kamu isi. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Baik, jadi karena sudah diisi semua, Pak cek dulu. Ya, baik, sudah semua. Jadi Pak rasa sudah ada yang dilewati dari lesegnya. Ya, Pak. Ya, baik. Karena kamu sudah mengisi ini, ya. Jadi kita akan mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Ya, tadi diawali dengan doa, jadi kita sekarang tutup dengan doa, ya. Jadi berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, jadi sekali lagi terima kasih Pak ucapkan pada KJ ya, karena sudah mau datang untuk menyelesaikan permasalahannya di ruang BK ya. Jadi sekali lagi Pak ingatkan, jika misalnya nanti kamu ada permasalahan lain ya, jadi jangan ragu-ragu atau jangan kamu menutup diri untuk datang ke ruang BK ya. Jadi silakan sekarang KJ kembali ke Terima kasih banyak ya, kelasnya. Pak. Ya, baik, sama-sama.